Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Rifkin Zaki dari kelas A Ilmu Komputer. Di sini saya akan eh, mempresentasi tentang proyek yang saya ambil, yaitu eh, sistem informasi bengkel motor Vespa. Nah, pada bagian ini saya mengambil dan yaitu membuat diagram use case-nya, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan diagram flow data flow diagram satu dan data flow diagram 2. Nah, yang pertama itu ada use case diagram ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita buka di Drawio, dia seperti ini. Nah, di sini ada login autentifikasi pengguna, baru dari mekanik. Berarti jadinya eh, mekanik akan memberikan login kepada pengguna dan input data service Vespa. Nah, lalu owner atau admin itu yaitu kalau data akses atau hak akses. Nah, terus memvalidasi dan konfirmasi proses service. Kemudian di-include ke input data service Vespa. Kemudian mekanik akan melihat riwayat dan presentasi kehadiran. Gitu, ini dari diskus diagramnya. Nah, fungsinya itu adalah menggambarkan hubungan antara pengguna aktor dan fungsi utama sistem. Nah, aktor pelanggan, mekanik, dan admin. Nah, proses utamanya itu pendaftaran pelanggan, penjadwalan servis, cek stok spare part, pembayaran, dan pembuatan laporan. Oke, lanjut yang kedua itu ada activity diagram. Nah, di sini di activity diagram ini di sini ada eh, datang ke bengkel Vespa, kemudian input data servisnya, kemudian validasi data. Nah, nanti di situ melihat apakah spare part tersedia. Jika iya, maka langsung ke servis motor Vespa. Tapi jika tidak, maka informasi spare part tidak tersedia. Kemudian setelah servis motor Vespa, hitung biaya servis, cetak nota servis, bayar biaya servis, gitu. Dan pelanggan juga akan menyampaikan keluhan motornya baru ke sistem. Nah, sini fungsinya yaitu menunjukkan aliran aktivitas atau langkah kerja dari awal hingga akhir dalam satu proses. Contoh aliran itu yaitu pelanggan datang, kemudian ke sistem, yaitu admin akan input data motor Vespa, kemudian mekaniknya akan melakukan servis, kemudian kasir akan mencetak nota dan pelanggan akan bayar. Gitu. Oke, lanjut yang ketiga itu ada sequence diagram. Nah, di sini sequence diagram ini adalah fungsinya itu menjelaskan urutan interaksi antara objek berdasarkan urutan waktu. Nah, interaksinya mulai dari pelanggan menekan tombol daftar, for, kemudian mendaftarkan pengiriman data ke controller, menyimpan ke basis data database Vespa. Nah, di sini ada contohnya datang registrasi keluar Vespa, kemudian serahkan surat perintah kerjaannya, cek kondisi konfirmasi kerusakan, cek ketersediaan spare part tersedia, lalu konfirmasi biaya spare part, setuju atau batal. Jika setuju maka melakukan servis perbaikan.
lalu update status selesai dan rincian biaya. Serahkan nota ke pembayar, pembayar akan melakukan pembayaran dan serahkan kunci kepada pelanggan. Begitu. Oke, lanjut yang yaitu ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini di sini lebih ke struktur sistem ya. Jadi kayak kelas tabel atribut dan hubungannya. Semisal di sini kan ada pelanggan ya. Jadi di pelanggan itu kan jadi pasti ada ID pelanggannya, nama pelanggan, alamat dan nomor HP-nya pelanggan. Begitu juga dengan motornya ya, Vespa-nya pasti ada nomor polisi, tipe Vespa, tahun keluarnya, warna Vespa warna apa dan ID pelanggannya ya. Nah, kemudian itu ada mekanik juga. Nah, mekanik juga sama, ada ID mekanik, nama mekanik, spesialisasi, status aktif. Nah, kemudian servis. Nah, di sini juga ada ID servis, tanggal servis, keluhan, diagnosa, nomor polisi, ID pelanggan, ID mekanik, spare part juga begitu, kode part, nama part, harga, stok. Kemudian owner, ID owner, nama owner, username, password, transaksi juga begitu, ID transaksi, tanggal transaksi, ID service, ID owner, kode part, jumlah part, total bayar, metode pembayaran, status transaksi, itulah komponennya ya, lebih ke diagram eh, sistemnya ya. Oke, lanjut ke data flow diagram, yaitu yang pengelolaan service. Nah, di sini fungsinya itu yaitu membongkar proses service secara lebih detail dari DFD level 1. Jadi proses di dalamnya itu yaitu pencatatan keluhan kerusakan Vespa, kemudian lokasi mekanik yang tersedia, kemudian penginputan jasa, servis dan pembuatan total biaya montir ya, seperti di sini yaitu pelanggan, data servis, pencatatan servis, pengerjaan servis, penyelesaian servis, kemudian data servis, data penggunaan spare part, data servis selesai gitu. Nah, ini pengelolaan servis. Ada juga yang data flow diagram level 2 yaitu pengelolaan spare part. Nah ini dia. Jadi fungsinya itu yaitu menjabarkan detail aliran data khusus untuk manajemen inventaris suku cabang Vespa. Nah, proses dalamnya itu yaitu pengecekan ketersediaan spare part ya, apakah masih ada atau tidak dari busi, oli, akinya. Kemudian pengurangan stok otomatis saat spare part digunakan untuk servis. Kemudian pembuatan order pembelian ulang ke supplier jika stok menipis gitu. Jadi pencatatan pembelian, ada stok spare part, pengeluaran spare part, baru mekanik. Nah, nanti baru di situ ada data pembelian, data stok spare part, data pengeluaran spare part gitu. Nah, mungkin tugas saya hanya itu aja ya, yang menjelaskan bagian itu saja dalam sistem informasi bengkel motor Vespa tersebut ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.